Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dengan anggota kelompok Fikri Lutfiani NIM 05, kemudian ada Nuris Kinanda Putri NIM 35, dan Putri Balkis NIM 39, dan Tiara Zahira NIM 54. Kami ingin mempresentasikan hasil dari software pembelajaran yang telah kami buat. Kami menggunakan aplikasi Adobe Animate dengan materi yaitu pengukuran dan alat ukur. Untuk tampilan dari software pembelajaran kami akan seperti ini. Saya langsung. Nah, di sini ada kompetensi, materi, latihan soal, praktikum, dan games. Untuk kompetensi akan dijelaskan oleh Putri Balkis. Baik, di sini kompetensi ada dua, ada indikator pembelajaran dan juga tujuan pembelajarannya. Pertama kita lihat indikator pembelajaran, di sini dapat dilihat ada indikator apa aja yang bakal siswa dapetin. Ada 4 ya di sini. Kemudian ada tujuan pembelajarannya juga sudah ada di sini. Siswa mampu memahami besaran, satuan, dan prinsip pengukuran dasar dengan benar. Terus siswa mampu mengidentifikasi dan ya, di sini ada tujuannya ada 4 juga. Ini sudah jelas. Untuk materinya di sini ada 4, yaitu macam-macam alat ukur, ada besaran satuan dan dimensi, ada aturan angka penting, dan juga ada nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang. Di setiap materinya, boleh di start. Nanti ada ini, macam-macam alat ukurnya. Nanti kita bisa dipilih alat ukur apa yang kita ingin pelajari. Itu contohnya alat ukur panjang. Di sini ada mistar, meteran, jangka sorong, mikrometer sekrup. Dan di materi ini juga alat ukurnya kita bisa lihat video cara penggunaan alat ukurnya. Sini videonya. Videonya bisa ditonton. Kemudian juga besaran satu. Ini ada penjelasannya, pengertiannya, definisi. Materi yang bisa siswa baca. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Nuris Kinanda. Oke, selanjutnya materi aturan angka penting. Ada definisi, kemudian ada cara penggunaan dari aturan angka penting juga. Ini definisinya. Kemudian cara penggunaan aturan angka pentingnya juga ada. Kemudian selanjutnya nilai ketidakpastian pada pengukuran ulang. Materinya mulai di klik start, kemudian dijelaskan pengukuran itu apa. Dan ketidakpastian itu juga ada materinya. Di sini ada jenis-jenis ketidakpastian. Selanjutnya untuk latihan soal dijelaskan oleh Tiara. Baik, di software yang kita telah buat itu memiliki fitur mengenai contoh soal. Nah, di sini nanti ketika kita mengklik contoh soal, dia akan muncul soal dari contoh soal tersebut. Nah, siswa bisa membaca soalnya tersebut, kemudian jika ingin melihat pembahasannya, kita dapat mengklik tombol pembahasan dan akan muncul pembahasannya mengenai soalnya. Terus kita juga bisa klik kembali back untuk kembali ke tampilan awal. Di sini ada latihan soal. Nah, ketika kita klik latihan soal tersebut, kita bisa siswa dapat menjawab soal-soal tersebut dengan 4 pilihan jawaban. Di mana di dalam software ini kita menambahkan fitur suara ketika siswa menjawab benar maupun dengan menjawab salah. Nantinya setelah siswa menjawab, di akhir akan terlihat skor akhir. Di mana di sini kita memakai 3 ekspresi, nantinya ketika nilainya sangat rendah, ekspresinya menangis, dan ketika nilainya di tengah-tengah, ekspresinya tetap senyum, dan ketika nilainya sangat bagus, ekspresinya sangat bahagia. Lanjut dari latihan soal, kita juga bisa melihat pembahasannya mengenai tadi, mulai dari nomor 1 hingga nomor 5. Kita tinggal ngeklik next saja. Back akan kembali ke tampilan.
Oke, di sini juga ada praktikum di mana kita klik start. Nah, di tampilan awal ini kita memisahkan antara tujuan, praktikum, alat dan bahan, percobaan, serta tugas analisisnya. Ketika kita mengklik tujuan praktikum, akan muncul tujuan dari praktikumnya tersebut. Lalu, ini untuk ketika kita mengklik praktikumnya. Di sini kita ada 3 praktikum. Praktikum, neraca, sama multimeter. Nah, di sini ada langkah kerjanya serta tabel data pengamatan. Tapi kita menggunakan praktikumnya itu dari luar, dari link-link dari luar. Dimana kalau di dalam software kita tidak bisa menampilkan berupa link, tetapi kita menggunakan barcode. Jadi nanti para siswa bisa dengan membarcode QR yang ada di tampilan software kita untuk menuju ke praktikumnya. Nah, di sini soal analisis, nanti para siswa bisa menjawab 4 soal. Gitu. Baik, selanjutnya ada games. Di sini kita membuat gamesnya dalam bentuk kuis, di mana di sini kita akan memulai games. Di setiap tombol akan terdapat bunyi dan ketika kita menjawab benar akan muncul tab hasil benar. Sedangkan kalau kita menjawab salah, maka akan muncul icon bahwa jawaban kita salah. Nah, kalau jawaban sudah selesai akan muncul tab tadi bahwa jawaban telah habis dan akan ada hasil dari skor kuis yang telah kita jawab. Segitu saja untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Ya, ada beberapa fitur codingan dan layer yang telah kami buat, di mana di sini ada video, tempat menambahkan video, kemudian ada tempat menambahkan sound. Di sini ada untuk menambahkan teks, beberapa teks yang muncul langsung dari Adobe-nya, ada layer tombol dan background. Untuk menjalankan setiap animasi, kita menggunakan codingan sederhana, di mana untuk codingannya sama seperti codingan pada umumnya, kita mendefinisikan terlebih dahulu, kemudian mengcoding setiap button-button yang diperlukan. Jadi untuk menampilkan setiap button di sini, kita menggunakan coding, dan membuat variasinya juga kita menggunakan coding. Itu tadi untuk coding games. Kalau untuk coding soal latihan, tampilannya akan seperti ini codingnya. Gitu. Kalau untuk soal latihan, codingannya lebih sederhana karena dia tidak terlalu banyak menggunakan variasi, hanya menggunakan tombol-tombol saja, tombol-tombol pilihan saja. Kekurangan yang masih ada pada software pembelajaran ini, yaitu adanya kendala butuh laptop yang memadai gitu. Kalau misalnya laptopnya kurang kuat, kadang codingannya bisa error dan tidak bisa terlalu banyak memuat materi. Karena sebelumnya kelompok kami ingin memuat materi yang cukup signifikan setiap babnya, namun karena terjadinya error, jadi kelompok kami memutuskan untuk membuatnya dalam bentuk sederhana saja. Kemudian yang masih kurang yaitu di kelompok kami kurang memasukkan suara-suara pada setiap button dan sound-nya yang masih belum tepat untuk berhentinya. Segitu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.